Klasifikasi bunyi bahasa. Tentunya ada beberapa klasifikasi yang merupakan tataan bunyi bahasa. Tidaklah mungkin apabila bunyi bahasa hanya mengenal satu klasifikasi saja. Maka dari itu, yuk kita lihat dan dengarkan. Yang pertama, vokal, konsonan, dan semivokal. Bunyi disebut vokal apabila terjadinya tidak ada hambatan. Proses artikulasinya tidak ada hambatan pada alat bicara. Lalu bunyi disebut konsonan apabila terjadinya dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Jadi ada artikulasinya. Lalu bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan tetapi tidak pada waktu diartikulasikan, belum membentuk konsonan murni, maka bunyi-bunyi itu disebut semivokal atau semikonsonan. Lalu yang kedua ada nasal dan oral. Apabila udara keluar atau disertainya keluarnya udara melalui rongga hidung dengan cara menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya, maka bunyi itu disebut bunyi nasal atau sengau. Dan juga apabila langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menarik menutupi rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut saja, maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi oral. Lalu yang ketiga ada keras dan lunak. Bunyi bahasa dibedakan atas bunyi keras dan lunak. Perbedaan ini tentunya didasarkan pada tidaknya ketenggangan kekuatan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Lalu yang keempat ada bunyi panjang dan pendek. Bunyi bahasa dibedakan atas bunyi panjang dan pendek. Perbedaan ini didasarkan pada lamanya bunyi itu diucapkan atau lamanya bunyi itu diartikulasikan. Lalu bunyi rangkap dan tunggal. Nah, bunyi rangkap adalah bunyi yang terdiri dari dua bunyi yang terdapat dalam satu suku kata. Lalu, jika terdapat dalam satu suku kata yang berbeda, bunyi rangkap melainkan bunyi tunggal saja gitu. Lalu yang keenam ada bunyi nyaring dan bunyi tidak nyaring. Jadi bunyi nyaring dan tidak nyaring itu dibedakan dari dua, yaitu vokal dan konsonan. Apabila vokal itu seperti A, I, U, E, O. Dan apabila konsonan karena terbentuknya disertai dengan hambatan alat bicara pada satu saluran bicara sebagian ruang resonansi, maka derajat kenyaringannya lebih rendah. Lalu yang terakhir nomor 7, bunyi dengan arus udara egresif dan bunyi dengan arus ingresif. Dalam kebanyakan bunyi bahasa, pembentukan bunyi ini dilaksanakan dengan arus udara keluar dari paru-paru. Arus udara keluar demikian disebut egresif. Namun, dalam bahasa-bahasa tertentu, dapat juga bunyi itu terbentuk dengan arah masuk ke dalam paru-paru. Jika demikian, arah udara itu disebut ingresif. Jadi seperti itu.